이렇게 가는 게 맞았어. 한국 영화에서 단 한 번도 보여준 적 없는. 가봐. 예. 지금 누가 허락으로 촬영을 하고 있는 거야? 지금 최국장한테 연락 왔었어. 이거 큰일 나. 꼬라지가 왜 이래? 대역을 해야 해서. 내가 찍으란 얘기가 아니잖아요. 이런 빌어먹을 현장. 또 신 감독님이랑 비교하겠지. 망했어. 뭐가 그렇게 무슨 소리가? 신 감독님? 나야 항상 여기 있었지. 나도 존재하는 거야. 왜 그렇게 화가 나 있나? 눈앞에 완벽한 영화가 아른거리는데 뭐 때문에 그런가? 모두 다 방해만 합니다. 그 이유뿐인가? 어쩌면 제가 재능이 없는 걸까요? 자신을 믿는 게 재능이지. 그게 누구 딴 사람 머리에서 나와서 어른거리는 게 아니잖아. 어차피 감독은 자네 자신을 믿고 내면의 소리, 화제의 소리. 여기 불. 그놈의 몸에 불이. Selamat datang di Gadgetener, Korea, Jepang, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Cobweb yang menceritakan tentang seorang sutradara yang tiba-tiba pingin merombak filmnya ketika proses editing sudah selesai. Ngerepotin aja lu. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita skuidah. Film diawali dengan seorang sutradara bernama Kim yang akhir-akhir ini sering mimpi sedang melakukan syuting dengan metode one take shot di bagian klimaks filmnya. Jadi, dia merasa ini adalah petunjuk untuk merombak film yang sedang dia garap. Di kalangan kritikus film, Kim dianggap sebagai sutradara gagal. Film bagus yang dia garap cuma film debutnya. Tapi itu juga digadang-gadang karena dia mencuri naskah film seorang sutradara bernama Shin. Apa nggak sakit hati dibilang begitu? Hari itu dia langsung pergi menemui bos PH yang mengurus filmnya. Dia meminta 2 hari untuk merombak ending filmnya. Tapi tentu ditolak. Karena filmnya sudah selesai, bahkan sudah lulus sensor, tinggal tayang. Tapi karena Kim ngebet banget, dan si bos PH itu harus buru-buru pergi ke Jepang, Kim diminta berdiskusi dengan bawahan si bos, Mido. Dia adalah anak dari pemilik PH ini. Setelah diiming-imingi kalau perombakan ini akan membuat filmnya menjadi masterpiece, Mido akhirnya memberi kesempatan, tapi dia ingin membaca naskahnya terlebih dahulu. Tapi setelah mengkonsultasikan naskah barunya ke orang dari lembaga penyensoran film, naskahnya dibilang tidak layak tayang. Kim pun galau. Tapi tiba-tiba Mido menghampirinya, berkata kalau dia akan membantu Kim merombak film itu. Karena dia merasa perombakan itu akan menjadikan film itu mahakarya. Gimana nggak terbang dibilang begitu? Hari itu juga mereka langsung mengcopy naskah, menelpon para pemeran film itu, supaya besok mereka bisa langsung mulai syuting. Sutradara Kim sudah bodoh amat kalaupun filmnya nanti dicekal pemerintah. Besoknya, artis-artis beserta para cameo berdatangan dan langsung siap-siap. Saat seorang artis bernama Yurim datang, tiba-tiba Jose menghampirinya. Kelihatannya mereka punya sebuah rahasia. Di film ini, Yurim diceritakan sebagai buruh jahit yang baru bekerja, tapi langsung mendapat tanda kutip perhatian dari bosnya. Saat di sela-sela istirahat, para artis baru tahu kalau syuting akan berlangsung 2 hari. Pihak PH terpaksa berbohong, berkata syuting akan memakan waktu 1 hari, supaya mereka semua bisa datang. Yurim pun ngambek. Saat dibujuk oleh seorang kru film, 한 번만 감독님 도와주자. 아자밤은 이제 와서 나보고 어떡하라고. 나 지금 매일 밤 새면서 드라마 찍느라 힘들어요. 나 가야 돼. 무슨 짓이에요? 애미애비도 보려냐? 뭐라고요? 왜 사람을 때려? 미도 씨. 진정이야. 너 같은 걸레가 걸작을 알긴 하겠어? 걸레? 야, 좀. 뭐야? 너 여자가 때리면 어떡하니?
Katanya, lembaga penyensoran mulai mengendus kegiatan syuting ulang mereka. Tapi Mido bodo amat tentang itu. Dan betul aja, tiba-tiba ada orang dari lembaga penyensoran datang. Mido yang akan mengurusnya. Beralih ke Kim, Jose tiba-tiba meminta supaya Yurim digantikan perannya. Karena ternyata Yurim sedang hamil. Hasil dari perselingkuhan mereka. Tapi ya gimana? Masa mau ngerombak naskahnya? Dan ternyata yang dimaksud Mido mengurusnya adalah membuatnya teler. Mido juga langsung menyuruh para kru mengunci dan menggembok akses keluar masuk studio. Juga memutus saluran telepon di sana. Masalah baru muncul. Ada seorang aktor yang tidak mau syuting karena perannya diganti. Tapi proses syuting tetap berlangsung. Di scene ini diceritakan kalau Yurim sudah menjadi selir dari Jose. Bahkan ibu Jose secara terang-terangan mengakui keberadaannya di keluarga itu. Dia seperti memaklumi kebejatan anaknya yang sama-sama tukang selingkuh seperti suaminya. Yang sekarang suaminya masih koma karena ditikam saat suaminya ketahuan selingkuh. Saat istirahat, lagi-lagi Yurim meminta supaya naskahnya diganti atau perannya digantikan. Karena sepertinya ia merasa sulit harus satu scene dengan Jose. Di sisi lain, lagi-lagi Mido membuat teler orang. Setelah berdebat hebat, Kim memutuskan untuk menggantikan peran orang ini. Dua orang teler ini langsung diikat, ditaruh di sebuah ruangan supaya tidak mengganggu proses syuting. Syuting pun dimulai. Kim betulan mengganti peran orang tadi. Dia menjadi seorang pemburu yang tidak sengaja bertemu dengan Minja juga Yurim di hutan. Dan memberi mereka motivasi untuk tetap hidup. Karena mereka sama-sama merasa dibuang oleh keluarga Jose, maka dari itu mereka jadi bekerja sama untuk balas dendam pada keluarga Jose. Di tengah syuting, tiba-tiba 모두들 깜짝 놀랄 거야. 한국 영화에서 단 한 번도 보여준 적 없는. 모두들 깜짝 놀랄 거야. 뭐야? 왜 문을 다 막았어? 지금 누가 허락으로 촬영을 하고 있는 거야? 지금 최국장한테 연락 왔었어. 이거 큰일 나. 꼬라지가 왜 이래? 심의도 안 나온 대본으로 영화를 왜 찍어? 중단해 이거 촬영 중단해. 가. apakah ini akhir dari mimpi sutradara Kim? Dia kembali ke kantornya dan mulai tantrum karena merasa mimpinya sudah usai. Karirnya pun akan hancur. Dan tiba-tiba dia berhalusinasi. Sutradara Shin, yaitu seniornya, menasehatinya. 눈앞에 완벽한 영화가 아른거리는데 뭐 때문에 그런가? 모두 다 방해만 합니다. 그 이유뿐인가? 어쩌면 제가 재능이 없는 걸까요? 자신을 믿는 게 재능이지. 그게 누구 딴 사람 머리에서 나와서 어른거리는 게 아니잖아. 어차피 감독은 자네야. 자신을 믿고 내면의 속이 화제의 속이 여기 불 감독의 몸에 불이 그래 발발 불을 붙여서 다 털어버리라고. 그게 재능이야. 자신을 믿어. 감독님 뜨거워요. 감독님. 감독님 뭐 하세요? 여기 신 감독님 계시다가 사라지셨어. 진짜 그게 아니라 진짜 내 깊숙한 곳에서 우러나오는 소리를 들으라고 하셨어. Kim lalu mulai flashback saat detik-detik sutradara Shin meninggoy di tengah mahakaryanya. Karena itu, Kim makin termotivasi. Shin aja rela mati demi karyanya, masa karena cuma dicekal pemerintah Kim langsung putus asa? Bahkan, Mido tetap berada di pihaknya. Tapi tentu saja si bos PH tidak akan setuju melanjutkan syuting ini. Dia bahkan bingung dengan alur cerita di naskahnya yang menurutnya absurd. Tapi akhirnya dia luluh dan menyetujui rencana mengelabui bos besar lembaga penyensoran. Syuting dimulai lagi. Scene ini menceritakan tentang Jose yang berhasil kabur dari sekapan Yurim. Ditambah plot twist di mana Minja ternyata adalah anak dari hasil perselingkuhan ayah Jose. Dia masuk ke keluarga ini karena pingin membalas dendam ibunya. Saat istirahat, Yurim kelihatan tidak enak badan. Tapi ya, syuting harus tetap berjalan. Yurim jadi seakan ogah-ogahan melakukan aktingnya. Mido langsung melabraknya. Dia juga bersedia menjadi peran pengganti kalau Yurim ogah-ogahan.
나 잠깐만 쉬면 돼. 힘을 내보자. 어떻게 될지 모르니까 저도 좀 준비를 해놓을게요. 한유림이랑 계속 누워있어. 네, 몸이 많이 안 좋은 것 같아요. 감독님, 저 다 준비됐어요. 빨리 찍어요. 박수사 못 봤어? 그 꼬라지가 왜 이래? 저 여자가 진짜해? 뭐야? 왜 이 여자가 내 역할을 해? 하고 힘들어? 뭘 했다니? 가만히 있으라고. 당사자가 아니면 좀 빠지세요. 내가 당사자야. 지금 유림이가 홀몸이 아니라고. 아니 뭐야 그게 왜? 내가 당사자라고요. 지금 유림이가 내 애니까. 얘 오빠 아니야! Mereka kaget karena baru tahu kalau Yurim hamil. Sedangkan Jose kaget karena anak itu ternyata bukan anak hasil dari perselingkuhan mereka. Dan tiba-tiba, bos besar lembaga penyensoran itu akhirnya sampai di sana. 박주선 어디 갔어? 박주사 여기 왔다가 여기 다 보고. 뭔 소리야, 연락이 안 되는데. 여기 지금 뭘 숨어서들 찍고 있는 거야? 김 감독 어디 있어? 감독님. 저 김 감독 아니야? Ja. Tapi pada akhirnya Kim harus menghadap ke si bos besar dan memulai rencananya untuk membohongi si bos besar kalau film ini adalah film anti komunis. Yang dimana di tahun 70-an memang pemerintah Korea lagi gencar-gencarnya menyebarkan propaganda anti komunis. Si bos suka dengan akhir cerita tipuan yang mereka buat, di mana mereka katanya akan membakar seluruh komunis. Maka itu mereka diberi izin untuk melanjutkan syuting. Tapi tiba-tiba saat syuting pingin dimulai, ternyata si bos besar pingin melihat sendiri proses syuting. Nah lu, Mido benar-benar menggantikan Yurim. Tapi seperti dugaan, aktingnya sampah. Untungnya mood Yurim sudah balik. Dia bahkan melakukan yang terbaik demi menggayat hati si bos besar. Saat istirahat, tiba-tiba seorang kru menghampiri Kim berkata kalau sudah ada orang yang ditugaskan untuk mengambil kamera syuting. Karena kamera akan digunakan untuk film lainnya. Maka dari itu, bagian klimaks sekaligus penutup dari film ini yang menggunakan teknik one take shot harus berhasil dalam satu kali take. Scene pembalasan dendam Minja terhadap keluarga Jose pun dimulai. Semua berjalan sesuai rencana. Tapi tiba-tiba Mido baru ingat kalau dua orang yang dibuatnya Tyler tadi ditaruh di ruangan di atas ruangan yang mereka bakar itu. 박수사가 저기 있어. 그 옆에 있는 금두꺼비 여기 있잖아 여기. 현장에 사람이 있다는 거. 아 잠깐만. 30초입니다. 30초. 감독님 이거 촬영 중단해요. 박수사 저기 위에 있어. 음의 이중으로 흘러가고 있다. 자, 오케이. 아 지켰지. Syuting pun selesai. Entah kenapa, setelah melihat adegan pembakaran ruangan properti tadi, mengingatkan Kim pada kejadian di hari sutradara Shin yang meninggoy di tengah karyanya. Yang saat itu, Kim ternyata masih menjadi asisten sutradara Shin. Tapi, di balik kepanikan itu, dia malah ternyata apa yang dikatakan para kritikus benar. Film pertama Kim adalah hasil dari mencuri naskah sutradara Shin. Akhirnya semua pengambilan gambar dalam 2 hari yang chaos tadi itu betulan dimasukkan ke film. Di mana di akhir film seluruh keluarga Jose akhirnya terbantai. Dan terjadi perebutan harta antara Yurim dan Minja. 소문에 의하면 엄청난 현금 부자라던데. 얼마가 됐든 이 빌어먹을 이 집 인간들 다 죽었으니 우리 둘이 나누면 돼. 내 손에 있는데도요? 내가 언니를 배신할까봐? 언닌 쉬고 있어요. 그냥 조금만 있으면 돼요. 초대받지 않은 불청객이 끼어들 자리는 여기 없어. 내 복수국이 이렇게 막을 내리다니.
난 거미가 싫어. Lah, kenapa tiba-tiba endingnya jadi monster laba-laba anjing? Tapi bener loh, penonton suka sama film itu. Sampai-sampai dapat standing ovation. Apa coba? Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah apa ya? Gak ada sih. Oke, jadi itulah cerita alur film Cobweb yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah proses syuting yang geblek dari film absurd satu ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.